Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Anda tentu sudah melihat, menonton dengan seksama di channelnya Bang Haji Roma Irama, di channel Bisikan Roma. Sudah ada beberapa tokoh-tokoh yang memang seperjuangan dengan teman-teman yang selama ini selalu bersuara melawan hegemoni yang dilakukan oleh para habaib yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang ini memang perkembangannya sangat luar biasa karena semua grassroots sudah banyak membuat akun dan terus menyuarakan tentang hegemoni yang dilakukan oleh klan Ba'alawi atau habaib di Indonesia ini. Dari mulai mereupload video-video lama, kemudian mereaksi, kemudian ada yang berargumentasi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk meme, dalam bentuk video, dan lain sebagainya. Yang intinya terus menyuarakan ketidakberesan, ketidakadilan kelompok klan Ba'alawi yang membuat kasta-kasta mereka sebagai kelompok agama di dalam umat Islam yang ada di Indonesia ini sebagai kelompok yang paling mulia. Makanya hari ini semakin banyak grassroots atau akar rumput yang masuk ke media sosial membahas tentang perkembangan-perkembangan bagaimana mengawasi terus gerak-gerik klan Ba'alawi di setiap acara-acara pengajian, di setiap kegiatan-kegiatan yang mereka bentuk, yang mereka lakukan, dan juga mereka memborbardir berbagai konten-konten ya bersama para tokoh-tokohnya. Dan terus ini bagaimana cara untuk tidak meredupkan lagi yang mungkin mereka berharap bahwa nasabnya ini pulih kembali dan bisa eksis kembali. Namun dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, yang hampir 2 tahun ini kita berjibaku dengan para klan Ba'alawi, sangat tidak mungkin. Nasab yang sudah terlanjur membusuk, nasab yang sudah terlanjur terdegradasi, itu akan pulih seperti sedia kala. Suara dari grassroots itu suara yang apa adanya. Mereka meskipun dikatakan oleh para klan Ba'alawi sebagai pembenci habaib, mempunyai prasangka negatif, dan dihimbau agar bersihkan hatimu, bersihkan dirimu, jangan sampai melukai cucu Nabi, nanti kamu akan dilaknat, nanti akan kamu dimasukkan penjara, dan lain sebagainya. Ya itulah taktik para budak klan Ba'alawi atau antek habaib yang memang sengaja disuruh untuk membuat konten-konten seperti itu. Tapi sasarannya kepada grassroots atau akar rumput yang selama ini orang-orang yang terus mengabdi atau takdim atau taklid buta kepada habaib, nahdliyin. Sudah berapa lama mereka ini benar-benar sudah masuk perangkap yang dibuat oleh para klan Ba'alawi sebagai adu domba soal keyakinan, soal keimanan, bahwa untuk mencapai posisi top up Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat di seluruh umat Islam di dunia harus melewati klan Ba'alawi. Dan para grassroots ini sudah lama sekali menjadi bulan-bulanan, menjadi korban dari hegemoni yang terus digelontorkan oleh klan Ba'alawi. Yang ini tidak hanya waktu yang sebentar. Seperti apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Haji atau Bang Haji Roma Irama, beliau sudah memendam konflik karena tidak sepemahaman dengan para klan Ba'alawi, yang itu memakan waktu kurang lebih 50 tahun sampai hari ini.
Kalau dihitung-hitung, Bang Haji atau Bang Haji Rhoma Irama ini waktu itu berumur 20 tahun. Karena ada seorang habaib yang mengatakan bahwa walaupun penzina, walaupun penjudi, walaupun pencuri, akhlaknya bejat, moralnya soak, tidak berakhlak, berbuat maksiat, tetap saja harus kita hormati, harus kita muliakan, karena dia adalah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang tidak sependapat dari Bang Haji Rhoma Irama, kemudian dituangkan undang-undangnya kemarin di dalam podcastnya, Bisikan Rhoma Irama. Dan kita tahu bersama reaksi para klan Ba'alawi, baik junjungannya maupun ante-antenya atau budaknya, mengungkit kembali kebersamaan Bang Haji Rhoma dengan para klan Ba'alawi, dengan Rizik Syihab, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang memang saat itu, pada waktu itu, Bang Haji Rhoma Irama, ya tentu saja ada kepentingan-kepentingan tertentu yang kita tidak tahu. Bagaimana beliau bisa join dengan klan Ba'alawi. Artinya di sini adalah, bisa jadi orang itu bersalah atas keyakinannya. Tapi menurut beberapa pihak, Bang Haji Rhoma Irama itu tidak pernah bohong dari dalam hatinya dalam konteks klan Ba'alawi. Mungkin bisa salah saat waktu yang lalu, 50 tahun yang lalu, salah berkeyakinan karena meyakini bahwa klan Ba'alawi itu adalah dzurriyyat Rasulullah. Tapi dengan waktu yang berlalu dan terus berproses, bisa saja orang sadar. Ini bukan serta-merta karena tulisan atau tesis Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani mengenai tesis menakar nasab Habib kesoyannya yang ada di Indonesia ini. Itu adalah merupakan fakta, data yang Bang Haji Rhoma Irama baca. Tapi dengan hal-hal yang lain juga, itu melengkapi keyakinan yang akhirnya Bang Haji Rhoma Irama memutuskan untuk tidak meyakini lagi bahwa klan Ba'alawi atau habaib yang ada di Indonesia ini adalah keturunan menjadi dzurriyyat Rasulullah SAW, meskipun tetap tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa sebagai sesama manusia saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Terlepas memang tidak meyakini lagi klan Ba'alawi sebagai dzurriyyat Rasulullah SAW. Nah, disinilah sikap Bang Haji Rhoma Irama yang patut kita teladani. Bagaimanapun juga, terlepas Anda pro dan kontra dengan beliau, dengan Bang Haji Rhoma Irama, tapi secara mindset Bang Haji Rhoma Irama dan juga adab dan akhlaknya Bang Haji Rhoma Irama perlu kita jadikan inspirasi atau motivasi bahwa ketika kita tidak meyakini seseorang sebagai apa, tapi tetap saja kita harus saling menghormati, saling menghargai, layaknya kita sebagai umat manusia yang sama-sama tetap tidak ada bedanya di mata Allah SWT. Nah, ini sebetulnya yang terjadi sebagian dari suara arus bawah atau grassroots para Nahdliyin yang selama ini ada beberapa orang juga yang sudah menyadari ternyata salah meyakini. Meskipun ada meme yang berseliweran di media sosial, mending salah meyakini daripada salah mencintai. Ini para muhibin Ba'alawi atau para pengikut habaib ya. Jadi mending saya salah meyakini. Bodoh amat dia itu sebagai dzurriyyat Rasulullah atau tidak. Tapi yang penting saya tidak salah mencintai. Kan kurang lebih seperti itu kalau diartikan. Tapi bagaimanapun juga ini bukan masalah salah. Bukan masalahnya cinta atau mencintai. Kalau cinta,
Kalau cinta itu ukurannya tidak ada hitung-hitungan. Seberapapun Anda cinta kepada ulama Anda, sebesar apapun Anda mencintai seorang kiai, ini contoh ya, seberapa besar pun Anda mencintai seorang ustadz atau guru atau apalah yang sebagai panutan Anda. Tapi jangan sampai cinta Anda itu mengurangi rasa cinta kepada orang tua kandung Anda. Rasa cinta pada keluarga Anda. Apalagi yang sudah berumah tangga, rasa cinta kepada istri dan anak Anda. Logikanya bagaimana kalau kita mencintai full habis-habisan kepada, contoh saja, seorang kiai, seorang ulama, atau ustadz, atau panutan, bahkan habib, bahkan habaib. Sementara cinta kita berkurang terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita. Apalagi yang paling parah, rasa cinta kita berkurang kepada yang menciptakan diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara hanya persoalan surga dan neraka, lebih baik mencintai orang meskipun salah meyakini. Ini kan jadi kacau cara berpikir seperti ini. Nah, jadi dari beberapa temuan-temuan dari teman-teman satu seperjuangan yang terus bersuara, terus melawan hegemoni klan Ba'alawi, itu memang sekarang ini di berbagai macam media sosial, di semua platform ya, yang di tetangga kita, itu memang ada metode-metode yang diupayakan oleh klan Ba'alawi ini untuk sebanyak-banyaknya. Saya ulangi lagi. Karena masyarakat grassroots sekarang bersuara semua, yang merasa dihianati, merasa ditipu, merasa dibohongi oleh para habaib atas nasabnya itu. Nah, semua akhirnya angkat bicara, bersuara semua. Nah, kalau kita prosentase masyarakat yang ada di Indonesia ini, yang sekarang bergabung dengan dalam seperjuangan, terus menyuarakan, terus melawan hegemoni klan Ba'alawi atau habaib yang ada di Indonesia ini, tentu saja jumlah mereka kalah. Mereka kalah jumlah. Makanya klan Ba'alawi menggunakan siasat baru. Bagaimana mereka sebesar-besarnya merekrut orang-orang untuk dijadikan influencer agar akun-akun yang sepemahaman, yang terus membela klan Ba'alawi ini makin banyak dan makin masif, sehingga perlawanan dan menyuarakan tentang hegemoni klan Ba'alawi atau habaib yang ada di Indonesia ini paling tidak berimbang. Makanya teman-teman yang ada di bawah, di grassroots yang hari ini mungkin merasa dibohongin, merasa dihianati, merasa didustai oleh klan Ba'alawi, oleh para habib di Indonesia ini yang menyatakan diri terang-terangan sebagai cucu Nabi, tapi akhirnya hanya berbohong, hanya dusta, dan punya kepentingan lain di balik itu semua. Silakan Anda bersuara, silakan Anda berargumentasi, atau mungkin mereupload video-video dari teman-teman seperjuangan ini, video dari Gus Fuad Pleret, video dari Kiai Haji Maduddin, video dari Dr. Manakem Ali, video dari Kiai Haji Nur Iya, dan seterusnya. Sebagai sumbangsi Anda, bahwa Anda juga punya hak yang sama memperjuangkan bangsa ini ya, atas penjajahan spiritual, atas penjajahan, atas perbudakan kasta yang dibentuk, yang disusun secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang sengaja dibuat oleh klan Ba'alawi yang sudah sangat lama sekali. Silakan Anda bersuara, silakan Anda berargumentasi. Tentu saja harus menggunakan data, karena itu sebagai bahan referensi Anda untuk berargumentasi. Sahabat Indonesia, sahabat Nusantara, selamat berjuang. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.